Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku dan teman-teman dari kelompok 3 mikrobiologi. Jadi di sini kami akan menjelaskan salah satu materi mikrobiologi, yaitu tentang pengendalian dan pengontrolan mikroba. Jadi tak kenal maka tak sayang. So first of all, namaku Naila Najih Ahmad dengan NIM 2304080017. Perkenalkan, nama saya Sandi Mari Wijaya dengan NIM 2304080002. Perkenalkan, nama saya Najwa Meli Azhara dengan nama NIM 2304080021. Saya Alifa Nur Fadia dengan NIM 2304080013. Perkenalkan, namaku Nafa Ulida Yahya dengan NIM 2304080029. Kalian udah pada tahu belum nih? Ternyata pengendalian dan pengontrolan mikroba itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, pengendalian mikroba adalah upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Pengendalian mikroba ini memanfaatkan fungsi dari mikrobanya, sedangkan pengontrolan mikroba adalah segala upaya yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroba. Mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian. Contohnya pada manusia, yaitu berupa penyakit disentri basilar yang disebabkan oleh bakteri Salmonella pada usus, atau racun Clostridial yang disebabkan oleh bakteri Clostridium untuk merusak inangnya. Nah, maka dari itu, kegiatan pengendalian mikroba ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Contohnya penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat dikendalikan dengan antibiotik. Yang kedua, untuk mengambil mikroorganisme pada inangnya yang terinfeksi. Contohnya, Bacillus cereus menginfeksi mata pada inangnya. Yang ketiga, untuk mencegah pengerusakan serta pembusukan bahan dan yang disebabkan oleh mikroba. Ada beberapa cara yang gampang, yaitu yang pertama dibekukan, yang kedua diasinkan, yang ketiga dimaniskan dan diberi pengawet. Yang keempat dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media menggunakan metode sterilisasi. Ngomong-ngomong soal metode nih, ada dua prinsip secara umum, yaitu dengan membunuh mikroba, salah satu contohnya menggunakan sterilisasi pada makanan, dan prinsip yang kedua dengan menghambat pertumbuhan mikroba dengan salah satu caranya menggunakan antibiotik. Pengendalian mikroba secara fisik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui proses pemanasan. Proses pemanasan ini yang pertama itu jenisnya ada sterilisasi. Sterilisasi sendiri merupakan upaya untuk membunuh mikroorganisme, terutama spora bakteri. Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uap air panas bertekanan tinggi, yaitu dengan menggunakan alat autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm dalam kurun waktu 10-15 menit. Dan yang kedua adalah thermalisasi, merupakan proses pemanasan yang biasa dilakukan pada produk makanan dan minuman, di mana pemanasan ini dapat membunuh sel vegetatif sekaligus sporanya tanpa merusak zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pemanasan, yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pembunuhan bakteri patogen dengan suhu yang terkendali, di mana berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Pasteurisasi ini biasa dilakukan pada produk makanan dan minuman. Proses pemanasan yang keempat adalah boiling. Boiling merupakan proses pemanasan yang dilakukan dengan cara merebus bahan yang akan disterilkan dengan suhu 100 derajat Celcius dalam kurun waktu 10-15 menit. Proses pemanasan ini dapat membunuh sel vegetatif yang patogen maupun yang non-patogen, namun spora dan beberapa virus masih dapat hidup. Proses pemanasan ini biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi maupun alat suntik dan lainnya. Yang kelima, jenis pemanasannya adalah red heating, yaitu merupakan proses pemanasan yang dilakukan langsung di atas bunsen atau pembakar spiritus sampai muncul api berpijar merah. Jenis pemanasan yang keenam adalah flaming, yaitu pemanasan yang dilakukan langsung di atas pembakar bunsen dengan alkohol ataupun spiritus
tanpa munculnya api berpijar merah. Nah, jenis pengendalian mikroba secara fisik selanjutnya yaitu melalui radiasi. Nah, di sini bakteri atau terutama sel vegetatifnya dapat terbunuh melalui penyinaran sinar ultraviolet dan radiasi. Ketika suatu bakteri yang berada di udara maupun yang berada di suatu lapisan permukaan benda akan terbunuh ketika terkena penyinaran ultraviolet dan radiasi. Contoh dari penyinaran radiasi itu ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan sinar X. Pengendalian mikroba secara fisik terakhir adalah melalui filtrasi, yaitu dilakukan dengan cara menyaring bakteri untuk melewati pori-pori saringan yang sangat kecil atau biasa dikenal dengan membran filter. Kemudian bakteri tersebut akan tertahan di permukaan saringan. Senyawa antimikroba meliputi bahan kimia pengawet dan antiseptik, juga obat-obatan untuk penyakit pada hewan atau tumbuhan. Senyawa antimikroba dapat berupa bahan alam murni atau bahan kimia sintetis. Senyawa antimikroba meliputi yang pertama ada antiseptik, yaitu senyawa antimikroba yang tidak berbahaya untuk kulit dan membran mukosa, namun tidak dapat diintak ke dalam tubuh. Contohnya merkuri, perak, nitrat, iodin, alkohol, dan deterjen. Lalu ada disinfektan, yaitu senyawa yang membunuh mikroba namun tidak membunuh spora. Senyawa ini tidak aman untuk aplikasi pada makhluk hidup atau jaringan dan hanya digunakan aman untuk benda-benda mati atau perkakas seperti meja, bangku, dan lainnya. Contohnya yaitu klorin, hipoklorites, klorin, compounds. Lalu ada preservatif atau bahan pengawet, yaitu senyawa yang bersifat statik yang akan menghambat pertumbuhan mikroba, umumnya pada produk makanan dan minuman. Contohnya yaitu kalsium, propionat, sodium, dan benzoat. Lalu yang terakhir itu ada antibiotik, yaitu senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Pada prinsipnya, cara kerja kimia ini digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, agen kimia yang merusak membran sel mikroba. Ada golongan surfaktan, yaitu surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. Contoh dari surfaktan anionik adalah natrium alkyl benzena sulfonat. Lalu yang kedua ada surfaktan kationik, yaitu contohnya alkyl amonium klorida. Dan yang terakhir ada surfaktan nonionik, yaitu contohnya alkohol etaksilat dan propilena oksida. Selain itu ada juga golongan fenol bersifat bakterisida atau bakteriostatik tergantung pada konsentrasi yang digunakan. Senyawa ini bekerja dengan merusak sel mikroba. Lalu yang kedua ada agen kimia yang merusak enzim mikroba. Golongan ini ada golongan perak, merkuri, dan lain-lain. Contohnya beberapa senyawa merkuri organik bisa digunakan sebagai antiseptik. Lalu selain itu ada golongan oksidaton seperti golongan halogen, hidrogen peroksida, dan formaldehid. Lalu yang ketiga ada agen kimia yang mendenaturasi protein atau pemecahan protein, yaitu agen kimia yang menyebabkan terjadinya koagulasi seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam dan alkalis. Jika kita membicarakan tentang mikroba, kita juga bakal membicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari mikroba itu sendiri. Yang pertama itu ada konsentrasi bahan. Maksudnya, setiap organisme itu pasti memerlukan konsentrasi yang berbeda-beda dan memerlukan konsentrasi yang tepat. Yang kedua itu ada waktu. Yang ketiga ada pH. Yang keempat ada temperatur. Dan yang kelima ada sifat dari organisme itu sendiri. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada usia dari mikroba itu sendiri. Setelah melihat pemaparan materi dari saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa pengendalian mikroba atau pengontrolan mikroba itu sangat penting dalam kehidupan. Karena apa? Karena untuk mencegah terjadinya penularan penyakit atau untuk mencegah menyebarnya suatu penyakit atau virus. Seperti yang kita tahu dari pemaparan materi, ada beberapa metode yang digunakan untuk pengontrolan mikroba, yaitu bisa secara fisik maupun menggunakan antimikroba. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada yang salah kata maupun perubahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.